udahlah stop dramanya lah, stop drama lah. Semua orang juga akan tahu kok kebenarannya seperti apa. Ingat, kita sama-sama punya keluarga, kita bukan cuma kita doang gitu loh. Ini hal yang seharusnya menjadi konsumsi keluarga saja, tidak untuk diombar-ombar ke publik. Tapi kamu yang memulai untuk membuka ini ke publik gitu. Sidang hari ini memang pembuktian dari kita ya sebagai penggugat, di mana sini dari Mas Alif ingin membuktikan aset-aset yang diperoleh selama pernikahan. Yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa aset yang kami ajukan ke pengadilan atau kami gugat ke pengadilan seperti itu. Ini kan akhirnya Mas Alif datang juga nih, apa yang memutuskan akhirnya datang ke HP mati. Oh iya. Tunggu. HP. Hari ini saya datang karena memang agendanya adalah pembuktian dan saksi, di mana majelis hakim mewajibkan saya untuk hadir. Oke, hari ini kan sendiri JC juga nggak hadir. Gimana nih tanggapan Bang Alif sendiri? Apakah agak ada sedikit terganggu kah atau bagaimana? kecewa mungkin? Oh enggak sih, biasa aja karena mungkin lagi sibuk sama pacar barunya kali. Nah, gimana mungkin Bang, Alif udah tahu nih Iya. Raji punya pacar baru, tanggapannya gimana sih Bang? Ya, selamat aja lah. Selamat menempuh hidup baru. Oke, Kalau ini- saya sih, maksudnya saya udah mengalami lah 9 tahun dengan dia kayak gimana, jadi ya sudah. Oke, tapi boleh Silahkan sedikit aja. Bang, harta gono gini itu apa aja nih yang menjadi harta gono gini kah? Apakah ada rumah, tanah, kendaraan bermotor atau bagaimana sendiri Bang? Jadi selama 9 tahun pernikahan, awal kita betul nggak punya apa-apa gitu kan. Saya dan Janet berdua ke Jakarta untuk mencari rezeki. Terus alhamdulillah kita dapat mengumpulkan berbagai aset kita berdua. Kemudian ya akhirnya pada akhirnya pernikahan kita berakhir. Menurut hukum harus ada pembagian gono gini. Itu yang sebetulnya yang saya ajukan hanya ketentuan hukumnya saja gitu. Jadi karena memang Janet kan yang menggugat saya, menggugat cerai. Beliau yang menggugat, terus beliau mencantumkan di gugatannya bahwa harta gono gini akan dibicarakan secara kekeluargaan. Udah tuh saya akhirnya keputusan cerai inkrah. Saya tunggu tuh berapa bulan gitu kan. Saya tunggu berapa bulan, nggak ada inisiatif dari beliau untuk membicarakan hal itu. Akhirnya saya WhatsApp beliau, saya tanyakan gimana untuk gono gininya, soalnya kan kamu juga sudah punya yang baru nih gitu kan. Saya bilang yuk kita beresin, jadi kamunya tenang, saya juga tenang, saya bilang seperti itu kan. Kita urusin deh, kita beres sama-sama enak gitu kan. Tapi beliau bilang ajukan saja ke pengadilan, ajukan sampai 4 kali, saya ada buktinya, chatnya beliau sampai bilang 4 kali, ajukan saja ke pengadilan. Saya bilang gini, kalau ke pengadilan takutnya diputusnya akan rata, akan bagi dua, karena ketentuan hukumnya seperti itu kan, untuk dibagi dua. Sementara yang saya minta asetnya hanya sepertiganya aja, sepertiga dari keseluruhan aset. Apa aja boleh tahu Bang? Rumah Pondok Gede, Honda Civic dan Harley Davidson, hanya 3 itu saja. Dan nilainya juga hanya nggak sampai 1/3 dari total aset kami dalam rumah tangga gitu. Tapi di situ Janet silakan aja ke pengadilan, apapun hasilnya saya ikhlas. Ada dia bilang seperti itu. Tapi dalam perjalanannya ternyata beliau tidak ikhlas. Beliau sampai berkoar-koar di media, menjatuhkan saya, menjelek-jelekan saya, memutarbalikkan fakta gitu kan. Dan bahkan melaporkan saya ke Polda Metro Jaya untuk penggelapan harta. Silakan saja gitu kan, karena saya juga punya bukti, saya juga punya saksi gitu, dan saya juga punya bukti bahwa beliau juga sama posisinya dengan saya, menggeser harta yang tidak saya ketahui gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang saya pegang buktinya dan saksinya juga. Kemudian di situ saya juga sangat kecewa ketika ada artikel bahwa dia nyebut bahwa Janita Janet berkarir ke Jakarta, kemudian jadi artis, sukses, bla bla bla, baru kemudian saya menikahi beliau. Itu saya ada buktinya, screenshot dari beritanya, dari salah satu media online, bahwa ada statement seperti itu, bahwa saya menikahi beliau setelah beliau sukses terkenal Jakarta.
itu pembohongan publik juga, pencemaran nama baik saya juga, karena akhirnya saya mendapatkan bulian-bulian cacian dari orang-orang banyak gitu kan. Sementara eh, berdasarkan akta nikah, buku nikah, saya nikah 2010. 2010 itu Janet masih panggung hajatan keliling, hajat ke hajatan, kampung ke kampung. Jadi belum ada rezekinya, terus akhirnya menikah dengan saya akhirnya saya yuk bareng sama saya ke Jakarta. Kita bareng kedua ke Jakarta. Mungkin teman-teman media, teman-teman TV tahu gimana sejarahnya saya dengan Janet, gimana saya berjibakunya di belakang layar untuk Janet. Sampai pertama saya tidak dianggap suami, disembunyikan status saya pending punya anak gitu kan. Terus saya juga sempat pasang badan waktu dia dituntut oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan Janet. Saya pasang badan di situ, saya mau sampai di penjara. Kalau misalkan Janet kena tuntut, saya nggak akan masuk penjara. Saya tanda materai. Itu kami belum punya apa-apa. Setelah itu saya pasang badan, alhamdulillah bisa naik lagi karirnya, bisa tampil lagi di media. Waktu itu semua media ditutup oleh pihak tersebut, nggak boleh pakai Janet. Tapi saya beranikan diri, saya pasang badan gitu kan, saya tanda materai. Kalau misalkan media tersebut ditutup oleh pihak tersebut, saya akan bertanggung jawab, saya akan menanggung semuanya. Setelah itu alhamdulillah kami bisa mengumpulkan berbagai aset dan sebagainya. Tapi di titik situ juga kemudian perubahan di diri Janet terjadi gitu loh. Oke, abang yang membicarakan nanti bahasanya kan abang minta sepertiga sebenarnya. Ya. Nah dalam sendiri Mbak jadi mengatakan bahwa nanti masalah hukumnya akan diselesaikan secara Kekeluargaan. tapi ternyata akhirnya diminta ke pengadilan sendiri. Abang Betul. sendiri sempat menanyakan kenapa alasan Janet sendiri memasukkan ke pengadilan, apakah merasa dirugikan karena selama ini uang itu adalah jeripaya yang nyanyi, bukan dari abang atau bagaimana Bang? Gini ya, dari awalnya aja dulu kan, gitu kan. Saya berprinsip bahwa rumah tangga itu adalah rezeki bersama. Apalagi saya bekerja di bidang yang sama dengan beliau, gitu. Rezeki pernikahan, rezeki keluarga itu. Cuma Janet menganggapnya itu duit dia semua, kerja keras dia semua. Jadi tidak menghargai, tidak mengingat jerih payah saya juga gitu. Jadi di situ saya sangat kecewa gitu, sangat kecewanya menjadi suatu perselisihan demi perselisihan dalam rumah tangga ketika beliau selalu mengungkit dan menghitung gitu loh. Yang jadi perselisihan, yang jadi akhirnya kita jadi retak rumah tangga kita. Beda dengan dulu awal kita semua bersama, setelah punya uang malah berubah gitu. Harta merubah seseorang. Kapan Bang putusan untuk harta gono ini sendiri Bang? Apakah nanti next lanjut agendanya apa atau gimana gitu? Oh jadi untuk bicara putusan ini masih lama ya, karena kan masih proses. Jadi agenda sidang berikutnya itu kita tetap di hari Selasa tanggal 27 Oktober itu kita masih diberi kesempatan untuk melengkapi beberapa bukti-bukti surat untuk dalam rangka memenuhi gugatan kita seperti itu. Bang, tadi Iya. untuk saksi yang didatangkan siapa mungkin bisa dijelaskan? Oh itu nanti kita surprise. Pokoknya saksinya sudah kita siapkan 2 orang. Ya, Pokoknya nanti kita tunggu aja. Ada 2 orangnya. saksi itu adalah saksi dalam perjalanan karir kami. Ya. Yang ikut berapa tahun, kemanapun kami pergi itu dia ikut dan dia menyaksikan sendiri gimana saya kerja kerasnya di belakang layar untuk membantu karirnya Janet gitu. Bang, berarti ini akan berlanjut sesuai dengan ini ya? Betul, karena tadi juga ketua majelis menanyakan apakah ada damai. Ya kami sampaikan tidak ada. Malah di sini klien kami Alif dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Artinya ya ini kalau bahasa militer mungkin perang ya. Udahlah ini bendera perang udah dikibarkan kan seperti itu. Ya. Artinya pun kita akan hadapi apabila memang ada panggilan Polda ya kita akan telaah, kita akan pelajari bersama. Kami juga memiliki bukti-bukti dengan bukti-bukti yang sama. Tapi kami dengan kursi Mas Alif di sini kita menghormati proses persidangan perdatanya terlebih dahulu. Sesuai dengan SEMA bahwa perdatanya dahulu harus diselesaikan baru pidananya bisa dilaksanakannya. Kami di sini hanya melihat kalau memang pergerakannya cepat laporan itu berarti ada sesuatu.
Gitu Bang saja. Alif sendiri tanggapan Alif dilaporkan atas Perasaannya penggelapan gimana? itu bagaimana gitu. Ya, jadi saya makin tahu aja seperti Iya. apa sih dia orangnya gitu kan. Karena apa namanya? Ya dia sudah membuat drama lah gitu kan. Drama seolah-olah di muka publik dia tuh sempurna. Di muka publik dia itu tidak ada cacat gitu. Dia terus-terusan menjatuhkan saya. Jadi ingat, saya juga punya keluarga loh. Ibu saya sampai 3 bulan nggak berani keluar rumah. Ke tetangga pun nggak berani karena malu. Karena selalu Jangan seakan-akan menjadi dipermalukan. opini bahwa- Mengira opini bahwa saya tuh orangnya nggak kerja. Iya, Saya cuma di rumah angkat kaki dan saya minta duit. iya. Demi Allah Rasulullah itu salah. Ada sanksi sosial. Ada sanksi, itu sanksi sosial yang sekarang saya hadapi gitu loh. Sementara yang saya jalani sekarang adalah saya ikut perundangan hukum pernikahan yang berlaku, bahwa di dalam perceraian itu harus ada harta gono gini yang dibagi, harta bersama, karena itu diperoleh dalam pernikahan, gitu loh. Jadi Ya, Tapi mungkin menyayangkan nggak Alif, maksudnya kan dulu bersama terus sekarang jadi begini, mungkin bisa dijelasin? ya seperti saya bilang, saya udah mulai merasa dibilang jengah ya dari lama, karena dia ketika kita mulai ada tabungan, ada mulai aset-aset, dia mulai berhitung. Bagian kamu segini, bagian aku segini. Jangan ganggu punya aku. Punya kamu harus dipakai untuk membagikan aku gimana pun caranya. Jadi di situ saya tidak boleh memiliki apapun. Misalkan saya ingin reward terhadap diri saya ingin memiliki sesuatu. Toh uangnya ada, toh asetnya sudah terkumpul banyak. Misalkan kami sudah punya rumah di Jakarta 2, di Bandung apartemen, terus ada kontrakan juga dan sebagainya, uang tabungan juga ada. Dia bilang, uang kamu pakai beliin aku rumah dong. Sekarang rumah 3 mau dipakai 3-3-nya apa gimana gitu kan, gitu loh. Jadi sekarang kosong. sementara yang ini aja kosong gitu di Kosong, Jakarta iya. kan. Saya beli sesuatu bukan tanpa perhitungan. Saya beli sesuatu dengan nilai investasi, nggak hilang. Saya pun membeli motor-motor besar itu, suratnya saya akan balik namakan atas nama dia sebelumnya. Nih lihat, saya beli sesuatu, saya beli motor besar, nilai investasinya tinggi, bisa naik loh harganya. Tapi Janet menganggap itu adalah saya hambur-hamburkan uang, saya hanya kepentingan saya pribadi dan sebagainya. Tidak, saya nggak kayak gitu, maaf aja gitu. Tapi Itu kan yang tapi digambar. akhirnya motor itu dijual. Itu gimana? Yang mana? Motor Harley 2 kan? Harley enggak dong, masih ada. Harley yang 2 Yang item CBR itu. Oh, 2017 itu dan 17 itu saya jual itu di dalam pernikahan dan sepengetahuan beliau. Oke. Iya. Gitu. Berarti Janet tahu atas Tahu. Saya berani sumpah Quran sekarang juga. Dia tahu, tapi dia ngomongnya nggak tahu. Nggak tahu, Dia iya. ngomong itu penggelapan harta. Demi Allah Rasulullah, saya berani sumpah Quran. Ayo kita sama-sama sumpah Quran bersama. Motornya pun ada saksinya kan. Ada saksinya juga. Ada yang waktu itu ada asisten juga yang mengetahui bahwa Janet tahu. Bahwa saya bilang sama Janet bahwa ini saya mau lepas nih motor. Berarti bilang dulu tahun ya. Sepengetahuan. Oh, tapi kemarin Kak Janet sempat berkomentar kalau misalnya motor itu sepertinya akan menjadi modal nikah untuk Pak Alif. Gimana tanggapannya? Enggak, ini ya kita lihat aja faktanya yang mau nikah siapa. Iya. Gitu loh. Terus Yang dia sekarang private, gini, dia kan. dia yang private siapa? Yang mau nikah siapa? Yang udah kenalin gembar-gembor ke media siapa? Gitu kan. Saya mau nanya aja gitu kan. Saya mau nanya aja. Dia segitunya bertahan atas hartanya Janet kan. Bang, ini berarti Sanggup nggak? Tapi kronologisnya seperti apa sih Bang? Mungkin pas menjual itu mungkin Janetnya tahu atau bagaimana? Tahu. Janet sendiri Tahu, kan saya tahu. bilang. Malah dia nih ya. Saya kembali lagi, saya sumpah demi Allah Tuhan saya bahwa Janet sampai bilang gini, akhirnya kamu jual juga ya untuk impian kamu. Dia sampai ngomong kayak gitu. Boleh ditanya ke dia. Dan uangnya? Berarti dia tahu dong. Dua itu macam apa Bang? Uangnya? Ya buat keperluan saya dong. Karena kan saya waktu itu keluar dari rumah kan. Gitu loh. Bagi-bagi dua. Alasan menjual itu kenapa? Saya keluar dari rumah. Tidak bawa apapun, hanya bawa motor aja. Saya ngekos waktu itu cuma punya uang 2 juta. Kos 1.500.000. Saya betul-betul bingung kan, harus kemana sih kan. Gitu loh. Saya bilang, saya mau jual motor. Karena apa? Saya juga perlu hidup dong di Jakarta sendirian. Dia di rumah masih dengan makan enak, tidur nyaman, mobil 2, rumah di mana-mana. Akhirnya saya bilang sama dia, saya mau jual motor untuk hidup saya. Itu di tahun berapa Bang? Karena 2019 sebelum dia nggak gugat ke pengadilan. Sebelum dia gugat ke pengadilan. Jadi isu yang baru kuasa mengatakan bahwasanya motor itu dijual untuk modal nikah itu Bohong. Itu bohong. Tapi Alif sendiri sekarang apakah sudah
Ya kalau itu belum. Jadi masih fokus ke sini Masih dulu. ya, fokus dulu deh. Tanggapan Iya. itu berarti ya. Iya. Oke, Bang Alif, dalam hal ini pada saat orang tua sempat shock dan tidak mau keluar sendiri. Nah, Bang Alif coba nggak sih ngasih penjelasan ke mama untuk kronologis atau mungkin dari pihak Janet sendiri coba menghubungin ke mama atau mungkin secara langsung menjadi mediasi antara mama sama Janet untuk biar hubungan kekeluargaan itu, Bang Alif? Untuk sama, sorry agak-agak. Antara Janet sama mama, Bang Alif. Mantu sama mertua. Oh, jadi iya. kita sama nyokap. Apakah coba menghubungin baik biar Ada mama nggak komunikasi. shock? Biar Mohon maaf ya, saya buka sedikit ya. Hubungan Janet dengan ibu saya tuh nggak pernah baik Kenapa nih? dari lama gitu. Dari awal pernikahan atau Dari awal pernikahan. Memang dulu sempat ada masalah sedikit, riak-riak sedikit. Saya awal pernikahan biasalah berantem dalam rumah tangga kan, ini saya buka dikit aja karena dia udah jelek-jelekin saya. Amit ya. Kemudian ibu saya menengahi. Silahkan kalau sok pikir lagi, kalau misalkan memang kalian mau bersama jangan berantem terus, kalau enggak ya udah mau mama terserah. Selesaikan. Janet menganggap itu adalah ibu saya itu mau memisahkan kita sampai sekarang. Ibu saya kemarin sampai mama ingat banget sakit hati sama dia. Kenapa? Mama nelfon Janet mau nanyain kabar, enggak minta uang, enggak pernah minta uang, nanyain kabar, neng gimana kabarnya, yang angkat Janet. Terus sama Janet, halo, tiba-tiba dikasih ke asistennya. Tiba-tiba suaranya suara si Nia waktu itu, asisten yang pertama. Kok dikasihin nama Nia, saking gak maunya ngomong sama mama gitu. Kenapa? Itu mama dari situ sakit hati. Kalau ke Jakarta, selalu saya yang undang. Janet gak pernah undang mama ke Jakarta. Saya undang mama ke Jakarta, kita jalan-jalan keluar kemana, Janet sama asisten berdua. Gak pernah ngegandeng mama saya, gak pernah meluk mama saya aja yang meluk mama mau apa. Selalu saya yang seperti itu. Itu hubungan Janet dengan, tapi diputerbalikkan Iya. oleh mantan mertua saya, bahwa saya yang cuek ke mertua. Saya tidak pernah nanya segala macam. Saya ada saksi mantan asisten yang pernah serumah dengan saya. Bagaimana kondisinya di rumah? Silakan tanya. Kalau misalkan sekarang Janet terus-terusan drama di media, nangis-nangis apa segala macam. Kenapa? Alhamdulillah semua orang yang pernah kerja dengan kami sekarang ada di belakang saya. Oke. Itu ini aja apa sebagai ya bukti aja. Coba aja lihat. Tapi hubungan A sendiri kan itu kan antara Janet sama mertua. Sekarang A sendiri sama mertua dan keluarga Janet seperti apa jalannya? Kan Iya, mertua saya itu menulis hal-hal yang nggak enakin di Facebook. Itu sebetulnya bukan ranahnya orang tua, ini ranahnya kami. Tapi beliau berbicara di sosial media, menjatuhkan saya, menjelek-jelekan saya. Bahkan saya dibilang selalu ingin diutamakan, makan harus selalu ada daging. Kalau nggak mau daging, demi Allah nggak, saya itu orang yang paling simple. Kalau makan apapun saya makan, mau garam sama telur pun saya makan, saya nggak pernah neko-neko, saya nggak orang yang kuliner kok. Tapi memang ibu mertua saya sangat sayang dengan saya. Beliau tahu kesukaan saya, karena dia selalu bikinin makan makanan favorit saya. Saya demi Allah nggak pernah minta, Alif mau makan apa aja mah, ke ibu mertua saya. Ibu mertua saya bilang, yaudah mau bikinin daging deh, bikin apa? Ya makasih mah, saya makan. Tadi Bang Lis sempat mewawancarakan bahwasanya mertua sempat menulis Facebook Ya. dan memojokkan Ya. abang. Nah, abang sendiri coba menghubungin mertua, kenapa? Enggak, saya langsung komen di bawah, ditembak, saya langsung komen. Sekarang misalkan gini, dia bilang saya di rumah seolah kayak anak raja gitu, Saudi makan. Nih ya, saya kasih tahu sekarang ya. Anak bapak pernah nggak pagi-pagi bikinin minum saya? Yang ada saya yang bikinin minum anak bapak. Saya bikinin air alkali buat dia biar sehat. Malam saya pijitin sampai ketiduran tiap malam, karena apa, dia sakit masuk angin terus kan dari mah. Saya itu boleh ditanya sama mantan asisten atau siapapun yang ada di rumah tinggal bersama kami. Dia bangunnya selalu siang, saya pagi-pagi bangun, saya bikinin apa, saya beliin sarapan, naik motor. Saya yang bertugas di rumah itu sebetulnya. Saya sampai misalnya setiap sakit segala macam saya doain, saya bikinin air doa biar dia sembuh.
terus saya pijitin tiap malam sampai dia ketiduran. Itu nggak inget ya hal kayak gitu ya. Maksudnya beliau seolah-olah saya yang nggak ngapa-ngapain banget di rumah gitu. Saya udah di belakang layar udah ngerjain 7 job desk, mulai dari sopir, station manager, road manager, dan bla 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 sebagainya gitu loh. Itu banyak saksinya dan saya bisa hadirkan sekarang juga kalau mau gitu. Tapi sampai di rumah pun saya difitnah seperti itu gitu loh. Saya dijelek-jelekan seperti itu, saya udah nggak terima, dan ibu saya pun nggak terima saya digitu-gituin, karena ibu saya pun tahu gitu loh. Siapa yang bangunnya selalu siang, siapa yang selalu siapin sarapan, saya beli ke depan dan sebagainya gitu loh. Siapa yang ngurus dia A sampai Z-nya. Kalau sakit gimana nya saya ke dia. Kalau saya sakit terus terang aja saya malah dimarahin. Kamu sih katanya motor-motoran, minum obat lah kalau sakit. Berarti bisa dibilang Kak Janet tidak menjalankan tugasnya sebagaimana istri ya? Yes, saya dulu sangat memaklumi beliau. Kayak 9 tahun pernikahan saya memaklumi. Karena apa? Oh mungkin dia capek. Oh mungkin dia di luar. Padahal kita sama-sama ya. Keluar kota, Hampir setiap hari di mobil. Kalau saya keluar kota nih ya, saya kasih tahu, saya bawa mobil sendiri, sopir sendiri, saya bawa barang-barang sendiri sampai ke lokasi, dia kalau ke hotel, saya ke panggung, saya cek sound mic sampai enak, saya bandnya diatur, 7 lagu, saya nyanyi konser sendiri sore-sore di cek sound JR, dia di hotel tidur, saya balik ke hotel ngecek kesiapan, saya bikinin vlog buat dia gitu loh. Saya nggak ada istirahatnya kalau di luar kota gitu loh. Saya bikinin vlog, saya sempet 2 meter saya jatuh dari panggung karena ngikutin dia. Pernah saya sampai kayak gitu. Itu perjuangan saya loh. Gitu loh. Jangan dihianati, jangan dihilangkan. Menurut abang kacang lupa kulitnya dong. Kulitnya lebih tepat udah dilupakan, injek-injek sampai hancur. Yes. Tapi apa sih yang turning point-nya Janet benar-benar berubah sebegitunya ke AA, padahal Ketika sudah mulai ada aset, ketika sudah mulai ada tabungan. Jadi beliau itu pengennya profesional. 80-20. Alif 80, saya 80. 20, saya 80. Alif 20, saya 80. Itu kan perusahaan ya, PT dibawa ke RT, ke rumah tangga. Jadi dalam rumah tangga tetap aja begitu gitu. Dan saya pun uang tidak langsung dari acara itu langsung ke rekeningnya dia semuanya. dan selalu bilang kalau mau apa-apa silakan potong dari uang saya, mau cicil rumah kayak mau beli mobil kayak silakan potong aja, saya nggak mikirin, yang penting saya mau kerja aja, saya nggak mikirin hal seperti itu. Pokoknya yang saya tahu kerja, uang semua di rekening dia, boleh dicek semua uang di rekening dia, silahkan. Dalam prakteknya kita makan keluar aja kemana ke situ. Ini tadi dia bawa bawa bilnya. Ini tadi makan 250.000, potong dari duit kamu ya. Iya mangga. Selalu seperti itu. Mana tadi bilnya yang tadi kita makan? Aduh hilang. Ya udah potong dari kamu. Selalu seperti itu. Ini saya buka semua karena apa? Ya. Seluruh Indonesia ngebully saya. Ya. Seluruh Indonesia maki-maki saya. Iya, para netizen yang budiman itu Jadi, semua pada tahu dengan kalau itu kondisi kan rumah tangga saya. Mbak Jenny saya melaporkan abang atas penggelapan dana. Abang bisa melaporkan balik dengan bersama nama. Yes, betul. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu perkembangannya. Saya gimana pun dia jahat sama saya nunggu. Saya selalu menunggu. Lihat dulu apa yang akan dilakukan. Kalau misalkan dia sampai benar-benar niat untuk memenjarakan saya buka semua. Saya punya bukti. Dia transfer ratusan juta ke orang-orang untuk menghindari saya gono-gono gini. Saya punya bukti transfer, saya punya saksi, gitu loh. Itu alasan Nasruddin itu biar Nggak tahu. Entahlah. Cuma kan kalau misalkan dilihat logikanya, ketika saya ngajuin gono gini, dia tahu bahwa saya akan ngajuin gono gini, dia hilangkan dulu semua. ke siapa bang? Orang terdekat dong, asisten. Nanti saya buka. Nanti Saya aja, buka. Lihat dulu. Makanya Nanti. saya mau lihat dulu Kita nih. mulai perkembangannya dulu. Sejauh ya, mana daripada- dia mau menjarain saya. Orang yang sudah sangat berjasa di hidupnya, sebagaimana dia ngejahatin saya. Ada statement abang mengatakan abang sempat beli motor. Motor itu, maaf bang, motornya itu emang dana dari pribadi abang kah atau itu dana dari rekening bersama atau bagaimana bang? Sedikit bang. Ya, itu dana rekening bersama. Tapi saya bilang gini, Neng, kamu kan sudah tercapai semuanya. Cita-cita kamu, harta,
semuanya kamu udah jadi orang terkenal, kamu udah bisa beli mobil mewah, rumah mewah di mana-mana, banyak orang tahu. Boleh dong, saya punya keinginan, cita-cita dari kecil yang saya ingin wujudkan. Uangnya kan ada. Silahkan, ya udah hitung, dia bilang gitu kan. Ya udah hitung. Seperti emosi. Dia emosi, marah-marah sampai nangis-nangis, teriak-teriak. Ya udah hitung katanya gini. Ya udah saya hitung. Nih penghasilan kita dalam setahun ke belakang. Saya 20% kan. Saya ngambil nggak sampai seperempatnya. Gitu loh, untuk beli motor itu. Sisanya sok mangga. Silahkan, mau beli apa beli silahkan. Saya uang saya sisihkan untuk beli motor untuk apa namanya? Reward lah terhadap kerja keras saya selama ini kan. Karena mungkin teman-teman juga tahu gitu bahwa kalau misalnya kita ke luar kota segala macam, kita kan sudah berkorban ya, maksudnya taruhannya apa, nyawa kan, pesawat ada apa, di mobil gimana, sama gitu. Bahkan di acara TV saya buka aja sekarang, di acara TV, di acara kontes dangdut itu saya yang bikin konsep dia bicara apa aja, saya yang bikin, masih ada WhatsAppnya kok. Dia make up, saya mata-mata ke panggung yang lagi cek sound, oh ini bagus, ini kurang apa, kamu nanti ngomong gini gitu. Saya yang bikin. Saya ini WhatsApp ke dia, yang kamu baca ini. Kalau kamu dihajar sama si juri yang lain, kamu balasnya ini. Dia tinggal baca doang gini. Itu peran saya di karir Janet segitunya. Oke. Tadi Mas sempat Support keluarga tadi kan apa namanya? Bilang kalau misalnya keluarga sampai ibu nggak berani keluar, sekarang supportnya gimana sih? Kemarin kan bilangnya oke, kalau misalnya itu Ibu bisa saya dipertahankan. Sekarang gimana? Ibu saya sampai nggak kuat, sempat bilang, udah Alif, kita udah tahu gimana dia orangnya kayak gimana, udah kamu nggak usah terusin, mama malu sama teman-teman sama tetangga, mama malu, udahlah nggak usah diterusin. Mah, saya bilang, ini masalahnya bukan hanya harta lagi, tapi ini masalahnya adalah harga diri. Saya sebagai laki-laki sudah dihancurkan, diinjek-injek seperti ini, saya udah nggak terima. Kita lihat, kita buktikan di pengadilan. Oke. Sempat isu beredar mengatakan bahwasanya Abang akan nikah, tapi kan sebaliknya malahan JJ sendiri yang akan menikah. Iya. Tanggapan Abang sendiri gimana? Ya itu ya silahkan aja yang bersangkutan. Saya kan hanya, ya saya udah merasakan gitu loh, gimana ininya ke duit, Janet apa segala macam gitu kan, saya udah Pelitnya tahu. duit gitu. Hah? Pelitnya mah duit. Kencengnya dia pegang doang segala macam. Saya berani jamin 100% tuh sebelum nikah mereka pasti bikin pemisahan harta, Nikah. penjajahan pernikah, yakin saya. Berarti sebelumnya juga dengan hal seperti itu? Belum, enggak dong. Kita apa yang mau dibagi, apa yang di pernikahan, orang nggak punya apa-apa. Masih baru merintis kan, itu kan masih baru merintis. Kita waktu mau nikah itu belum punya apa-apa, Masih bahkan merintis, saya ya. pun jual aset-aset saya kok buat kita bertani di Jakarta gitu. Buat BNP ya. Tapi ya sendiri tahu karena sosok cowok itu Enggak, saya nggak kenal. sempat cari-cari lah kepo. Enggak, saya sih dapat laporan kiri kanan ada. Mereka kenal dari bulan Desember apa Januari gitu kan. Saat ya gitulah Mulai. gitu kan. Ya mereka udah mulai berhubungan intens segala macam. Saya tahu cita-cita dari teman-teman ya. Intelijen kita lah. Intelijen kita bekerja. bekerja. Oh jadi selingkuh dong Apanya? selingkuh. Selingkuh dong JJ. Sebelum bisa atau gimana? Belum. Itu belum inkrah. Itu masih proses pengadilan. Pengadilan. Ya selain sama cowok itu pun ada beberapa cowok sih dapat laporannya gitu kan. Banyak berarti dong. Artis gitu loh, banyak duit ya kan. Orang-orang tuh. Matre juga berarti nggak? Hah? Apa? Matre juga. Siapanya? Janet memilih banyak. Walau alam sih itu ya, maksudnya yang pasti kan dia selalu bilang begini. Apa namanya? Dia Janet selalu bilang bahwa pengen ada orang yang bisa menanggung hidup dia gitu. Boleh tau gak sih, sebenarnya tuh perceraian itu pemicunya apa sih? Apa memang benar karena menjual motor itu atau ada hal lain sebenarnya di dalam rumah tangga sampai Saya pernah bilang dalam hati gitu ya, ketika dia terus-terusan mengungkit bahwa ini uang aku, uang kamu, kok nggak ada solidaritasnya. Saya selalu pernah bilang, ini kalau kayak gini tuh saya nggak akan kuat. Suatu saat saya akan pergi dari rumah. Ternyata kejadian. Dan pemicunya itu, saya beli motor. Beli motor yang dimana itu nilai investasinya tinggi. Satu. Yang kedua, setelah dihitung pendapatan setahun itu hanya sepertiganya dari
penghasilan saya pribadi yang 20% selama setahun. Saya beliin motor, sisanya mah enggak. Kamu hitung-hitungan kemarin ke Bali habis 20 juta, potong dari duit kamu, ya silahkan. Sisanya berapa? Sisanya sekian, cukup kan buat beli motor? Ya udah terserah kamu. Nah, ya. Tapi sebenarnya gue kepo nih ya, sebenarnya antara keuangan A sama kalau aku lihat cerita A kan masalah duit sebenarnya di poinnya seakan-akan memang jadi payahnya JJ. Nah sebenarnya sistem kerja A sama JJ itu seperti apa sih? Seperti yang misalkan 80-20, 80 untuk JJ, 20 untuk AA atau bagaimana? Atau antara 80-20 digabungkan ada uang bersama atau bagaimana? Nggak ada, pure 80-20 dia maunya gitu. Oke. Itu kejadian itu setelah mulai ada uang banyak tuh. Oh. Udah mulai ada uang banyak, dia mulai dah kamu 20 aja, saya 80. Tapi uangnya semuanya di dia, ditaruh di dia semua gitu. Jadi secara fisik Alif nggak ada uangnya 20%, jadi semua di rekeningnya JJ. Jadi ada segala jadi kalau sesuatunya ada perihal sampai untuk orang tua apa ya potong aja. Jadi dalam hal misalnya dia sekali show off air misalnya, nah 20%-nya ini nggak langsung ditransfer ke rekeningnya Mas Alif, jadi semua numpuk di rekeningnya Mas JJ. Cuma opini sekarang ada di masyarakat bahwa itu semua hasil kerja kerasnya Mbak JJ. Disinilah mungkin netizen masyarakat tidak mengetahui bagaimana sih kehidupan dalam rumah tangganya Mas Alif sama Mbak JJ yang sebenarnya. Gitu. Jadi di sini Mas Alif nggak pengangguran, tidak. Di sini Mas Alif nggak menjadikan JJ sebagai sapi perah, tidak. Mas Alif kerja sebagai manajernya. Justru beliaulah yang mengurusin dari A sampai Z keperluan dari Mbak JJ. Seperti itu. tolonglah stop dramanya lah. Stop drama lah. Semua orang juga akan tahu kok kebenarannya seperti apa. Ingat, kita sama-sama punya keluarga. Kita bukan cuma kita doang gitu loh. Ini hal yang seharusnya menjadi konsumsi keluarga saja, tidak untuk diombar-ombar ke publik. Tapi kamu yang memulai untuk membuka ini ke publik gitu loh. Ya, karma itu kan berlaku kok.